Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku. Semoga saat ini kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Pagi ini dalam rangka kegiatan MPLS, di sini akan membahas tentang tata krama siswa. Mungkin kalian sering mendengar apa yang dimaksud dan seperti apa yang dimaksud tata krama siswa. Sudah pasti dalam bayangan kalian, seorang siswa mentaati tata krama, maka dia akan ditunjukkan dengan perilaku yang baik dan menarik. Sudah pasti, kalau baik pasti menarik. Jadi sekali lagi, tata krama yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari maka akan tercermin dalam tingkah laku yang baik dan menarik. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama Lilis Nurliana, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Pengertian dari tata krama itu sendiri, secara harfiah, tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan-peraturan yang ada. Krama berarti cara, langkah, tindakan, kelakuan, atau perbuatan baik. Dengan demikian, tata krama adalah suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Sebutan lain dari tata krama adalah etika atau etiket. Fungsi tata krama. 1. Menciptakan kondisi tertib, damai, menyenangkan, dan teratur. Karena setiap pribadi selalu menjaga perilakunya sesuai dengan norma atau aturan yang disepakati. Akan terjadinya suatu kedamaian, akan terjadinya suatu yang menyenangkan bersama, dan akan kegiatan sehari-hari teratur. Maka setiap orang, setiap siswa harus menerapkan tata krama. Insya Allah semua itu akan damai, menyenangkan, dan teratur. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang luhur yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dari berbagai orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing, sehingga selalu menunjukkan perilaku baik dan menarik serta menghargai dan menghormati orang lain. Ini adalah dua fungsi dari tata krama. Memiliki budi pekerti yang luhur. Seperti apa budi pekerti yang luhur tersebut? Yaitu bentuk nilai luhur yang dimiliki seseorang yang dimana dikarenakan adanya kebiasaan yang dilakukan sehari-hari sejak dulu hingga sekarang. Seperti apa yang dikatakan tadi pada pengertian, bahwa tata krama itu adalah kesepakatan bersama dalam suatu lingkungan tertentu.
Jadi, jika tata krama berjalan dengan baik, maka dari kedua fungsi tata krama ini akan terlihat. Baik itu damai, menyenangkan, teratur, ataupun memiliki budi pekerti yang luhur. Ini sudah pasti harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk tata krama. Ada dua bentuk, satu bentuk lisan dan dua tulisan. Dalam bentuk lisan, yaitu bersikap dan berbicara, baik itu ke yang lebih tua, sesama, ataupun yang muda. Bersikap itu seperti apa? Ada bersikap verbal dan ada bersikap non-verbal. Bersikap verbal yaitu bentuk ekspresi. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, jarak, sentuhan, itu termasuk ke dalam peran nonverbal. Sementara kalau kata-kata berbicara masuknya ke verbal. Ada hal-hal penting yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama di dalam bahasa lisan, ya. Jadi ada nada. Tadi sudah diketahui bahwa yang lebih tua, sesama atau muda, seperti apa nadanya ke yang lebih tua? Seperti apa nadanya kita kalau berbicara atau bersikap kepada sesama? Dan seperti apa nadanya jika kita berbicara kepada yang lebih muda? Ada kata-kata kunci, yaitu ada kata tolong, kata maaf, kata terima kasih di dalam kehidupan sehari-hari dalam bergaul. Supaya apa? Supaya kita tidak ada tersinggung, selaras, sehingga tujuan dari tata krama ini tercapai. Tolong misalnya. Misalnya ke yang usianya lebih muda. Ambilin buku saya, misalnya seperti itu. Itu kan kadang-kadang walaupun lebih muda kita harus selalu menggunakan tata krama, pakailah kata tolong. Tolong ambilkan buku saya. Itu baik dari nada, baik dari kata-kata, dari bahasa. Itu akan berpengaruh sekali. Maaf. Ini kata kunci ya. Maaf harus selalu kita lakukan, harus selalu kita ucapkan. Itu terlepas dari apakah kita punya salah atau kita tidak punya salah. Karena kata-kata maaf ini akan menenteramkan hati kita, hati yang lawan bicara juga. Sehingga di situ kerendahan hati seseorang muncul pada ucapan maaf. Seorang rendah hati, maka itu berhubungan dengan iman seseorang. Ketiga, kata-kata kunci, terima kasih. Ucapan terima kasih kepada siapapun yang berbuat baik, yang banyak, sedikit, itu selalu mengucapkan terima kasih. Itu 3 kata kunci di dalam lisan berbicara atau verbal. Bagaimana misalnya kalau kita di sekolah, apalagi kalian adalah siswa baru, menggunakan bahasanya. Di sini kan kita campur-campur. Pergunakanlah bahasa Indonesia daripada kita salah nantinya. Kalau memang kalian menguasai sesuai dengan yang lawan bicara menggunakan bahasa Sunda misalnya. Kalau kita menguasai bahasa Sunda, pergunakanlah bahasa Sunda. Akan tetapi jika tidak menguasai, selalu pergunakanlah bahasa Indonesia daripada nanti menimbulkan permasalahan. Bentuk tata krama yang kedua,
yaitu berbentuk tulisan. Sekarang lagi tren ya menggunakan HP. Jadi sekarang tidak jarang dengan lisan, dengan HP itu sudah cukup. Karena memang sekarang lagi booming sekali. Sama dengan HP juga, diketik juga, berbentuk tulisan juga. Kalau dulu zaman ibu pakai surat ya, ditulis di kertas, di amplop, pakai amplop. Tapi kalau sekarang pakai HP, mau yang tua, mau yang muda, mau sesama, walaupun tulisan, walaupun pakai HP, maka ada langkah-langkahnya, ada tata keramanya. Apalagi kalian siswa baru, misalnya mau ke yang usia lebih tua, mau ke usia sesama maupun ke usia muda. Orang lain belum mengenal kepada kalian. Hanya 1-2 orang bapak ibu guru belum kenal kepada kalian. Maka langkah-langkahnya yang pertama salam. Assalamualaikum, mau selamat pagi, mau selamat siang, ya. Itu tergantung daripada keyakinan kalian. Yang kedua, perkenalkan diri kalian. Sebutkan nama di situ, nama lengkap. Kalian kelasnya kelas apa? Ya, disebutkan. Jadi supaya apa? Supaya jelas begitu orang yang belum mengenal kalian, begitu dibuka, oh ini siswa kelas 7 namanya A, misalnya seperti itu. Urutan yang ketiga yaitu dalam langkah-langkah tujuan yang jelas. Sebutkan tujuan kalian mau apa. Di situ apakah kalian bertanya ya tentang misalnya tugas, apakah bertanya tentang pelajaran yang kalian belum pahami, ataupun menanyakan hal lain yang berhubungan dengan sekolah. Setelah tujuan dijelaskan, maka bilang selalu ucapan terima kasih. Jadi terima kasih ini mau di lisan, mau di tulisan harus selalu ucapkan terima kasih. Yang terakhir adalah salam. Itu bentuk-bentuk tata krama. Jenis-jenis tata krama. Yang pertama, tata krama berbicara. Dari tata krama berbicara ini, kalian harus tahu dengan siapa kita berbicara. Apakah dengan yang lebih tua, atau dengan sesama, atau dengan yang lebih muda. Maka ketika berbicara, kontak mata pun harus terjadi. Tidak berarti harus melong selamanya. Tapi sesekali kita harus memandang kepada orang lawan bicara. Senyum dulu sebelum berbicara, sambil dipandang matanya. Pergunakan bahasanya yang sesuai, apakah mau bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tergantung dari kondisi bahasa apa yang diperlukan saat itu. Yang kedua, yang B, dalam tata krama berbicara menggunakan kalimat yang tepat. Pergunakanlah kalimat yang tepat. Kenapa? Karena jika kalian menggunakan kata-kata pada kalimat tersebut yang menyinggung perasaan orang lain, maka akan terjadi permasalahan. Bukan akan terjadi kedamaian. Bukan terjadi akan sikapnya yang baik dan menarik, maka menimbulkan pertengkaran atau permasalahan. Jadi ini kata-kata yang sopan, ini kata-kata yang santun, dan ini kata-kata yang loma, dan ini kata-kata yang berbentuk kasih sayang untuk ke adik kelas. Beda ya. Kalau ke yang lebih tua berarti kita sopan santun, kata-katanya juga lemah lembut.
kemudian kepada yang seusia, kita bisa menggunakan loma. Tapi bahasa loma pun, bahasa sehari-hari pun, kita harus masih mempertimbangkan apakah ini akan menyinggung orang lain atau tidak. Kemudian C, tempat di mana pembicaraan dilakukan. Sesuaikan dengan tempat. Walaupun kalian ada orang tua atau ngobrol dengan orang tua, tapi kalau kondisinya di tempat yang ramai, di mall misalnya, atau di pasar, ngobrol, tidak semua bisa diobrolkan. Di situ ada orang lain yang memang secara tata krama apakah pantas atau tidak didengarkan oleh orang lain. Jadi perhatikan ketika kalian di mana berbicara. Kemudian, jadi permasalahan apa yang kalian harus bicarakan, sesuaikan dengan tempatnya. Apalagi kalau sambil marah-marah, di tempat umum lagi, berarti itu tidak bertata krama. Jadi perhatikan sekeliling. Dari jenis tata krama ini, yang kedua tata krama pergaulan. Pergaulan sudah pasti dalam sehari-hari kan kalian tidak di rumah terus. Keluar rumah, ke sekolah belum ya, kemudian ke masyarakat, di rumah pun tidak sendiri, bergaul, ada orang tua yang punya adik dengan adik, yang punya kakak dengan kakak, seperti itu. Minimal kalian yang sendiri, anaknya yang satu, maka kalian pasti bergaul dengan orang tua. Di situ sudah harus diperhatikan juga siapa yang berada di depan kita, itu yang pertama. Yang kedua, tempat di mana pergaulan itu berlangsung sama, ya. Ketika bergaul, ini di mana kalian berada, misalnya kumpul-kumpul sama teman. Ini mah di sekolah, berarti cara bergaulnya pun berbeda. Oh, ini mah di rumah, cara pergaulnya pun berbeda. Oh, ini mah di dalam masyarakat, cara bergaulnya pun berbeda. Yang ketiga, bagaimana cara bersikap dan bertingkah laku. Disesuaikan sikapnya juga. Kalau di rumah kalian misalnya ya, kalau bersikap ke orang tua bebas, misalnya kalau ke ayah, misalnya anak perempuan ke ayah meluk gitu, seperti itu, digendong, walaupun sudah SMP yang obok masih digendong misalnya seperti itu. Tapi kan kalau di tempat umum mah tidak seperti itu, harus dijaga sikap supaya orang lain tidak menimbulkan suudzon atau prasangka tidak baik. Lakukanlah sikap dengan bertingkah laku yang sesuai dengan keadaan. Ketiga, tata krama penampilan. Dalam penampilan, setiap kalian berada di lingkungan, setiap kalian berada di dalam kondisi tertentu, maka penampilannya harus mampu membedakan. Tidak sama, kalian mau ke pasar ini mah, ini mau ke sekolah, ini mau ke masjid, ini mau ke undangan, ini mau tidur misalnya. Semua itu ada perbedaannya. Seperti apa penampilan tersebut? A. Rapi, pantas, dan sederhana. Rapi, selalu rapi. Bukan berarti rapi itu bajunya yang bagus, yang mahal, bukan. Jadi pakailah baju yang bersih, disetrika, masangnya sesuai dengan harusnya, mana yang depan, mana yang belakang, mana yang harus seimbang antara kiri dan kanan, bukan sebelah ke kanan, sebelah ke kiri, tidak seperti itu ya. Jadi arti rapi di situ bersih, tertata, pantas, harus pantas, dicocokkan dengan lingkungan. Ini mau ke sekolah, pakai baju yang sesuai dengan aturan di sekolah. Hari Senin harus apa? Hari Kamis harus baju apa? Hari Jumat harus baju apa? Ini mah di rumah, pakai baju yang sesuai dengan di rumah.
dalam bergaul dengan keluarga. Pakai bahasa yang sesuai dengan di rumah. Misalnya kalian dalam penampilan di rumah, bapak kalian kan laki-laki, kakak kalian kan juga laki-laki misalnya. Ada laki-laki. Apalagi kalau di dalam rumah ada non-muhrim atau bukan keluarga yang memang dibolehkan untuk kita tidak tutup aurat secara keseluruhan. Walaupun itu bapak sendiri, walaupun itu kakak sendiri, atau walaupun itu adik sendiri, yang namanya beda jenis laki-laki, berarti bajunya juga harus cocok, tidak menimbulkan hal yang negatif. Apalagi kalau yang di rumahnya ada orang lain selain bapak, selain kakak, atau selain adik. Sederhana. Tidak usah semua ditempel. Apa yang harus dipakai di kepala, pakailah. Apa yang harus dipakai di jari, apa yang harus dipakai di tangan, apa harus yang dipakai di kaki. Pakailah sesuai dengan aturan. Oh, ini mah saya di rumah, pantasnya dipakai apa? Oh, ini mah saya ke sekolah, pantasnya pakai apa? Oh, ini mah saya lagi ke pesta, pantasnya pakai baju apa? Pakai apa? Sederhana berarti dipandangnya enak, dipakainya enak, kondisinya cocok, tidak membebankan. Ini yang mahal. Oh, ini mah yang lagi tren. Tidak seperti itu ya, sederhana itu. Apa adanya tapi sesuai dengan semuanya. Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keuangan, sesuai dengan keadaan yang kita inginkan. Yang B, cara berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat. Ini malam mau tidur, pakai baju tidur. Ingat, walaupun pakai baju tidur di rumah, ada laki-laki di rumah. Ini pakai ke sekolah, hari Rabu misalnya pakai putih biru, maunya pakai batik, mau sendiri, tidak bisa seperti itu. Ini mah mau ke masjid, tidak ada apa-apa, tidak tutup aurat juga. Pakai tutuplah aurat. Walaupun sehari-hari kalian misalnya yang bagi muslim belum pakai kerudung. Sesuaikan ya pakaian dengan waktu dan tempat. Ini mah saya mau ke undangan, disesuaikan. Ini mah saya lagi jalan-jalan. Ini mah saya lagi ada acara keluarga, disesuaikan seperti itu. C, pilihlah pakaian, ukuran pakaian yang sesuai. Ini ukuran pakaian. Tidak terlalu ketat karena itu juga tidak tutup aurat ya, tidak baik juga dipandang, menimbulkan hal negatif bagi lawan jenis yang memandangnya. Jadi pakailah baju, pakailah pakaian yang ukurannya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Kalau kecil masih ada tenggang dari badan ke baju, tidak terlalu nampak bentuk badan. Kalau besar juga tidak terlalu besar sesuai dengan model yang diperlukan. Kemudian kalau panjang, tidak terlalu panjang dan juga tidak minim. Tidak seperti kekurangan bahan. Ya. D, jangan terlalu mengikuti mode atau mode karena belum tentu sesuai. Ini lagi model ini, saya mau beli pakai baju ini. Harus disesuaikan ya. Ke sekolah, ibu saya kan udah putih biru, roknya yang biru, tapi roknya di atas lutut setengah paha misalnya seperti itu. Dan modelnya sekarang kan model seperti itu, tidak bisa semua model, semua mode dipakai oleh kita. Sesuaikan dengan situasi, ini mah situasi belajar. Oh, saya mah ini lagi di rumah. Sesuaikan dengan situasi di rumah modelnya.
model daster atau model baju harian, tidak baju ke pesta, mau dipakai di rumah. Jadi itu jenis-jenis tata krama. Penerapan tata krama. Yang pertama, tata krama diterapkan di lingkungan rumah atau dalam keluarga. Terapkan. Kenapa? Karena keluarga pendidikan pertama sebelum lingkungan yang lain. Di situ akan terbentuk jati diri kita di dalam keluarga. Itu biasanya disebut pendidikan informal atau non formal, pendidikan dini dalam keluarga itu. Jadi keluarga merupakan tempat pertama dan tempat utama dalam pembentukan jati diri yang berhubungan langsung dengan anggota keluarga. Seperti apa didikan di dalam keluarga kalian, maka nanti akan nampak di lingkungan, mau di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Apa yang kalian pelajari di keluarga, maka akan nampak dalam kehidupan tingkah laku kalian nanti di sekolah ataupun di masyarakat. Makanya jika ada yang kurang cocok dengan etika, dengan tata krama, kebiasaan di keluarga, kalian sebagai siswa sekarang sudah SMP, sudah bisa untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, ya. Jadi diterapkan. Sudah pasti ini menerapkannya ada orang tua, bagaimana harus ke orang tua, pelan-pelan, santun, sabar. Bagaimana ke adik, pakai kasih sayang. Contoh tata krama dalam keluarga. 1. Menghormati keluarga dengan sikap yang santun. Kan kita mengucapkan saja tidak boleh ke orang tua. Apalagi melawan, apalagi marah. Kalaupun kalian memerlukan uang juga kita tanya dulu. Ibu, bapak, apakah lagi ada rezekinya? Tidak. Saya mau ini. Seperti itu, tidak maksa harus ini, harus itu. Tidak seperti itu, ya. Itu sikap yang santun, menghormati keluarga. Kemudian kalian di dalam pekerjaan di rumah, bantulah orang tua. Sebelum pergi ke sekolah ataupun sebelum pergi kemanapun. Mana yang dikerjakan kalian, mana yang dikerjakan oleh ayah, mana yang dikerjakan oleh ibu, mana yang dikerjakan oleh adik. Ketiga, memiliki sikap jujur, rasa malu, disiplin, dan bertanggung jawab dengan diri sendiri. Oh, ini suatu hal yang harus, ya. Sikap jujur di situ. Kalau dalam keluarga sudah ada kebohongan, maka di situ untuk damai, untuk tertib itu agak susah. Kenapa? Nanti soalnya biasanya kalau tidak ada kejujuran akan menimbulkan permasalahan. Jadi jujur itu hal yang utama dimanapun berada, tidak di dalam keluarga saja. Yang selanjutnya punya rasa malu. Malu itu kita harus mampu menempatkannya. Oh, ini mah harus malu, ini mah jangan malu. Kalau disuruh misalnya belanja ke warung sama orang tua, malu. Ya, tapi kalau misalnya marah-marah ke orang tua tidak malu. Jadi tempatkanlah rasa malu di mana, karena seseorang mempunyai rasa malu akan menunjukkan imannya sejauh mana, setebal mana iman tersebut.
Yang selanjutnya disiplin. Dalam keluarga pun perlu disiplin. Ini tempat siapa? Ini adalah apakah dapur atau tengah rumah atau ruang tamu, sehingga akan tahu menyimpan barang di mana, menyimpan yang alat rumah tangga di mana, kamar kalian juga menyimpan barang-barang kalian di mana. Itu kalian harus disiplin. Setelah disiplin baru dinamakan itu bertanggung jawab. Jadi tidak di ruang tamu ada belanjaan sayuran, tidak di ruang tamu ada baju cucian, ataupun di kamar sudah numpuk cucian, seperti itu. Jadi disiplin, tempatkan sesuatu pada tempatnya supaya tertib, nyaman. Yang kedua, tata krama di lingkungan sekolah. Ini yang harus kalian pahami karena ini hal yang baru di dalam pergaulan, terutama di SMP. Kalian sebagai siswa baru di sini, semuanya baru, aturannya baru, berbeda dengan di SD. Makanya ketika kalian belajar tata tertib itu harus betul-betul paham semua tata tertib yang ada. Kenapa? Maka akan berkaitan dengan tata krama nanti di lingkungan sekolah. Akan berkaitan juga efeknya kepada teman-teman, kepada guru, kepada staf, kepada adik kelas. Kalau nanti kalian sudah kelas 8, kelas 9. Sekarang kalian adik terkecil di SMP. Di dalam tata krama lingkungan sekolah, sekolah merupakan tempat sosialisasi penting bagi anak dan lembaga formal yang memiliki aturan yang harus dipenuhi. Lembaga formal itu resmi. Jadi kalau ada aturan yang tidak dimiliki berarti harus ada sanksinya. Itu formal. Kalau berbicara kata memaafkan, orang harus dimaafkan. Tetapi aturan yang pelanggar formal tetap harus ada sanksinya. Jadi jangan disatukan antara memaafkan dengan sanksi pelanggaran. Orang atau siapapun akan memberi sanksi kepada pelanggaran formal, itu akan kelihatan. Apakah dia memaafkan atau tidak? Kalau memaafkan dia tidak marah sambil menyangsinya. Tapi kalau dia tidak memaafkan akan kelihatan marah. Contoh tata krama di sekolah. Melakukan peraturan tanpa paksaan. Kalian tata tertib sudah tahu, semua dibaca. Ada peraturan apa nih di sekolah? Misalnya dari pakaian. Hari Senin, Selasa, Rabu putih biru, pakailah putih biru. Modelnya, bentuknya, modenya seperti apa sudah tahu, ditunjukkan. Harus sesuai dengan modelnya yang ada di sekolah, biar semuanya sama. Kemudian cara menggunakan seragamnya, misalnya ke atas putih, baju putih dimasukkan ke dalam celana kalau laki-laki, ke dalam rok kalau perempuan. Pakai sabuk. Ya. Kelihatannya rapih. Kemudian rambut. Rambut harus seperti apa? Cobalah kalian dicoba diukur. 3, 2, 1, itulah ukuran rambut sederhana tapi pantas dan menarik untuk anak sekolah. Mau bentuknya rambut apapun, mau lurus, mau keriting, ya. Kalau tidak berambut bagaimana? Tidak apa-apa, itu tidak usah diukur, tidak ada rambutnya mah. Tapi yang diukur yang ada rambutnya. Modelnya rambut harus seperti apa? Itu sudah ada aturannya di tata tertib. Tidak semaunya dia.
Warna rambutnya harus warna apa? Warna kalian bawa sejak lahir. Kalau lahir rambut kalian hitam, hitam. Kalau sejak lahir rambut kalian hijau, hijau. Seperti itu. Ya. Itu. Kemudian ke bawah pakai sepatu. Sepatunya sepatu hitam. Semua hitam. Jadi jangan sampai ada sepatu yang belang-belang, sepatunya hitam tapi talinya merah, tariknya kuning. Kemudian, nih peraturan yang lain di sekolah. Ketika kalian bertemu dengan guru, sekarang di SMP, gurunya banyak, beda dengan di SD. Setiap mata pelajaran berbeda gurunya. Bahkan mata pelajarannya yang sama, misalnya bahasa Indonesia yang ibu ajar. Ada 5 guru bahasa Indonesia. Tidak mungkin ngajar di kalian semua bahasa Indonesia. Pasti yang ngajarnya 1. Nah, sehingga kalau bertemu dengan guru, kalian semua guru mau ngajar, mau tidak, tetap disapa. Karena apa? Karena itu keluarga besar kita di sekolah. Jangan sampai ini itu mah gurunya tidak mengajar. Misalnya seperti itu. Siapapun yang ada di sekolah, baik guru, staf, ataupun misalnya ibu kantin, sama sekali itu tetap kalian harus menyapanya. Bagaimana menyapa mereka? Ya, pertama masih dalam keadaan jauh, tinggal salam dari kejauhan. Sekarang kan kita dalam kondisi seperti ini, mungkin salamnya tidak kena tangannya. Jadi dari kejauhan salam, ungguk, kepalanya diunggukkan, kemudian senyum. Ucapkan apa yang diucapkan. Boleh selamat pagi, boleh selamat siang, boleh assalamualaikum, boleh apa kabar. Minimal kalian tatap matanya, kemudian senyum dan ucapkan salam. Atau assalamualaikum, bisa juga selamat pagi atau selamat siang. Minimal itu. Tidak ngobrol pun tidak apa-apa. Siapapun gurunya, mau ngajar mau tidak. Kemudian yang kedua, melakukan kewajiban tanpa beban. Kalian belajar, kewajiban kalian di sekolah adalah belajar. Gak usah menjadi beban tugas, tinggal kerjakannya sekemampuan kalian. Kalau tidak mengerti, bisa bertanya kepada guru, bisa buka di Google. Kalau kalian tidak mengerti, jangan menjadi suatu hal yang berat, karena semua pelajaran itu sudah disesuaikan dengan usia kalian. Kalau ada teman, ada teman yang kemampuannya mungkin agak di bawah kalian, dibantu. Bagaimana supaya dia mengerti atau bisa menjawab seperti kalian. Tidak boleh mencemoohkan, tidak boleh menghina, tidak boleh menghardik kepada teman. Saling menjunjung, saling bela, saling tolong menolong. Bedakan kapan kalian menolong teman, kapan kalian memang tidak menolong teman. Kalau dalam lagi ujian, lagi ulangan, tidak menolong di situ kalau memberikan jawaban salah. Jadi tolonglah ketika proses pembelajaran jika teman kalian tidak mengerti. Itu di sekolah ya. Semua dilakukan tanpa kalian, ini mah banyak tugas, ini mah banyak kerjaan. Tidak begitu, lakukanlah pelan-pelan, bertahap. Insya Allah nanti juga selesai. Ketiga, perhatian guru ketika menerangkan. Ya, ketika menerangkan, kalian dilarang ngobrol, dilarang jalan-jalan di kelas. Boleh kalian melakukan hal lain ketika ada sesuatu yang memang urgen,
Tidak bisa ditahan lagi misalnya ke belakang. Betul-betul memang tinggal minta izin. Pakai etika, pakai sopan santun. Bagaimana meminta izin, maaf Bapak, maaf Ibu, saya mau ke belakang, sehubungan dengan mau apa disebutkan. Ke belakang, nanti sudah selesai cepat-cepat masuk lagi. Kemudian ketika belajar, kalian boleh bertanya. Semua guru punya kebiasaan yang berbeda. Ada yang bertanya di akhir pelajaran, ada yang bertanya ketika berlangsung pembelajaran. Nanti kalian perhatikan. Kalau belum paham guru tersebut bagaimana kebiasaannya, kalian tinggal angkat tangan. Maaf Ibu. Atau nanti kalau lagi daring kan ada raise hand ya di situ. Bisa ataupun langsung saja dengan suara, ya maaf Ibu, saya mau bertanya, seperti itu. Tapi kalau di dalam tatap muka tangannya diangkat, seperti itu. Sebutkan, tidak bertele-tele, seperlunya, bahasanya yang baik dan benar. Karena guru adalah sebagai pengganti orang tua di sekolah, usianya juga lebih tua dari kalian. Kemudian, selain di sekolah ini ya, selain tata krama kepada manusia, ada tata krama juga terhadap lingkungannya. Di sekolah ada kelas, maka kalian harus pelihara kelas tersebut. Dibersihkan, dirapihkan, saling menjaga, tidak buang sampah sembarangan. Di luar kelas juga sama, di taman depan kelas juga sama, seperti itu. Jadi dijaga sebaik mungkin. Kemudian ada hal-hal yang rusak, lapor, atau kalau kalian bisa perbaiki sendiri. Mau yang bagian kalian, mau yang bagian orang lain. Seandainya kalian punya waktu untuk membantu, bantulah yang perlu dibantu. Bagaimana misalnya kalau kalian ya, misalnya kesiangan gitu. Kalau kesiangan, kalian tinggal datang saja ke sekolah. Tidak usah ragu-ragu ya. Nanti kalau tetap muka, ataupun misalnya dalam Zoom nanti Google Meet, ataupun misalnya Classroom, tinggal masuk saja. Nanti kalau ke kelas itu, kalau di dalam tatap muka ketuk pintu. Kalau misalnya di Zoom, kalian kalau memang kira-kira takut mengganggu, tinggal di chat, diketikkan. Kalau ke kelas kan diketuk pintu, Assalamualaikum Ibu, hampiri. Bilang maaf saya kesiangan karena ini. Nanti guru akan menginstruksikan apakah kalian duduk atau kalian bagaimana, ikuti semua peraturan yang ada. Kemudian kalau lagi daring, kalian misalnya di chat, tinggal katakan di situ, maaf Ibu saya terlambat masuk sehubungan dengan anu, atau Bapak sehubungan dengan anu, seperti itu. Seperti tadi ada 3 kata kunci kan. Ada kunci tolong, ada kunci maaf, dan ada kata kunci terima kasih. Setiap orang berbuat baik kepada kita, katakanlah terima kasih. Itu tata krama di lingkungan sekolah. Sekarang tata krama di masyarakat. Kalian tidak akan terlepas dari kehidupan di masyarakat. Karena kalian hidup di lingkungan orang banyak, tidak di rumah saja, tidak juga di sekolah saja. Ada tetangga, ada Pak Ustadz kalau ke masjid, ada bapak-bapak yang lainnya, ada ibu-ibu yang lainnya. Ini di masyarakat, semua orang pasti mengalami lingkungan masyarakat.
Jadi tata krama di masyarakat ini sebagai kontrol sosial yang berangkat dari kebiasaan adat istiadat dan norma disebabkan dalam masyarakat merupakan tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang serta budaya. Ini dalam masyarakat menyangkut sekali Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam, mau agama, mau suku, mau bahasa, mau kebiasaan. Jangankan dalam masyarakat, dalam keluarga saja kan bermacam-macam kebiasaan, bermacam-macam keinginannya, apalagi di dalam masyarakat. Makanya sangat perlu sekali dan penting sekali dan harus sekali bahwa tata krama dipakai supaya tidak menimbulkan permasalahan dengan orang lain. Rendah hati itu yang utama di dalam tata krama di masyarakat. Itu kunci utama. Pakailah, belajar dari sekarang bagaimana kita harus berendah hati. Contoh tata krama di masyarakat. Yang pertama, menghadapi aparat negara. Pasti kalian juga menghadapi aparat negara kalau ada keperluan ke desa. Ya. Hormati mereka. Apapun tugas mereka. Baik itu pejabat, baik itu pegawai biasa, ataupun termasuk bagian kebersihan. Semua itu wajib kalian dihormati, sehingga kalian sudah tahu tata kramanya kalau bertemu dengan orang tadi. Minimal kita mengucapkan salam, kemudian senyum, minimal itu. Kalau ada perlu di masyarakat tinggal ke aparat, permisi Pak, sama dengan di sekolah. Katakan tujuan kita apa. Yang kedua, patuh dengan rambu-rambu masyarakat. Ada rambu-rambu itu aturan ya, bukan rambu-rambu lalu lintas. Aturan dalam masyarakat. Ikuti aturannya semua, karena aturan-aturan tersebut sudah kesepakatan bersama dari dulu. Kalau kita berbeda dengan orang lain, maka nanti akannya menimbulkan permasalahan. Seandainya ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kalian, dengan agama, itu ada aparat yang tadi. Kalian bisa usulkan ke aparat. Satu kunci rambu-rambu dalam hidup di masyarakat, yaitu pergunakanlah rambu-rambu yang ada di dalam agama. Dipakai di rumah tangga, di keluarga, lebih bagus lagi. Dipakai di sekolah lebih bagus lagi. Karena aturan yang ada semua itu adalah bagian dari aturan yang dalam agama. 3, melindungi diri dari pergaulan bebas. Ini ya yang kalian harus perhatikan. Mulai SMP adalah mulai masa puber. Bagaimana kalian menyenangi lawan jenis? Jangan menganggap sesuatu itu, semua hal itu kalian anggap mudah. Bagaimana nanti saja. Tidak bisa begitu. Karena apa yang dilakukan oleh kita saat ini, nanti di masa depan kita akan menuai hasilnya. Jangan senang dengan saat ini. Tapi ketika kalian mau melakukan suatu yang menyenangkan, kesenangan diri sendiri, suatu yang diinginkan, pikirkan dulu. Kan ada rambu-rambu di masyarakat, apalagi rambu-rambu agama. Itu sangat jelas sekali. Tidak semua keinginan kalian harus kalian lakukan. Ada yang keinginan itu harus kita lakukan, kita ikuti. Tapi ada yang keinginan kita tahan, dipilih. Sekarang sudah SMP. Usia kalian sudah mau remaja, sudah dari remaja sudah mau menginjak dewasa. Apalagi sekarang banyak arahan-arahan di dunia online ya. Harus seperti apa itu pergaulan yang benar itu. Ikuti aturan yang ada di masyarakat. Nah, sekarang kunci keberhasilan komunikasi. Di dalam tata krama, baik itu di keluarga, baik itu di sekolah, ataupun di masyarakat.
kita akan bersama-sama dengan orang lain. Itu berkomunikasi. Bagaimana supaya komunikasi kita itu berhasil dengan mereka ketika kita berada di lingkungan keluarga, ketika kita berada di lingkungan sekolah, dan ketika kita berada di lingkungan masyarakat. 1. Perlakukan orang lain sebagaimana kita diperhatikan. Yang lebih baik lagi, perhatikanlah dan perlakukan dengan baik orang lain sebelum orang lain memperhatikan kita. Bagaimana kalau ada orang lain berbuat tidak baik kepada kita misalnya? Tidak apa-apa, tidak usah dibalas. Katakan dalam hati, doakan mereka, semoga mereka berubah tidak seperti itu lagi. Seandainya kalian punya kemampuan, kalian mengingatkan, tidak kemampuan, minimal dengan doa. Jadi, hormati orang lain sebelum orang lain menghormati kita. 2. Menyadari adanya perbedaan setiap individu. Harus sadar bahwa ada ajaran yang mengatakan bahwa semua manusia adalah sama kedudukannya di mata Allah. Iya, sama semua manusia. Tapi ada yang membedakan tingkah lakunya. Tingkah laku cerminan dari mana? Dari tata krama. Jadi ketika kita bergaul, ini di rumah kan ada asak usuknya, ada urutannya. Ada tahapannya. Ini mah orang tua. Ini mah kakak. Ini mah adik. Ini mah ayah. Pasti beda. Tidak bisa disamakan. Ke ibu marah, ke bapak marah, ke adik marah, ke kakak marah. Tidak bisa disamakan seperti itu. Apalagi dengan orang lain. Ketika di dalam agama ada habluminanas, maka semua manusia adalah sama. Tapi ingatlah bahwa di dalam agama juga, di dunia juga, bahwa kita bergaul dengan orang ada aturannya. Sehingga pasti dalam tindakan yang berbeda, ini mah kepada bapak dan ibu guru serta staf harus seperti ini. Ini mah kepada kakak kelas harus seperti ini. Nanti kalau kalian sudah kelas 8 atau kelas 9, ini mah kepada kelas 7 adik kelas harus seperti ini. Seperti itu. Menempatkan tata krama, menempatkan menghormati orang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Ke guru sama ke siswa atau sama ke teman disamakan saja, tidak bisa begitu ya. Karena ada tata kramanya. 3, perlu membuka diri. Artinya bahwa kita bisa bergaul dengan orang, bisa menerima pendapat orang lain, bisa hidup bersama-sama, itu membuka diri. Sehingga tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan juga orang lain. 4, memupuk rasa percaya diri dan rela berkorban. Harus kita punya rasa percaya diri, pede bahasa kaliannya, tapi jangan terlalu pede. Nanti rasa malu akan hilang kalau terlalu pede. Jadi, kapan kita harus percaya diri? Di sekolah misalnya kata bu guru teh, berpidato ke depan. Pede. Ya, berpidatolah ke depan. Tapi ketika kita ke teman, misalnya tidak ada rasa kurang senang, tahan, ya, jangan terlalu percaya diri. Orang berani, saya berani sama dia tidak apa-apanya, itu teh terlalu pede, terlalu percaya diri. Jadi tempatkanlah percaya diri sesuai juga dengan tempatnya. Bahkan sesuai juga dengan siapa kalian berhadapan. Tua, sedang, sama sesama atau lebih muda. Di mana juga kalian berada.
Jadi kita harus punya percaya diri, tempatkan sesuai dengan tempatnya. Rela berkorban. Hidup itu kan ibadah. Jadi ada pengorbanan di situ. Rela berkorban, kita berkorban, tapi bagaimana pengorbanan kita supaya bisa bermanfaat di dunia, supaya menjadi ibadah juga di akhirat. Tenaga, pikiran, kalau materi kalian belum punya. Tidak usah berkorban dulu dengan materi, kecuali kalau memang itu ada izin dari orang tua. Berkorbanlah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu. Tapi ingat bahwa berkorban untuk kebaikan, supaya ada manfaatnya bagi manusia, supaya nanti di akhiratnya jadi ibadah. 5. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Ini terutama bagi yang usianya lebih tua. Kalau orang tua menasehati, orang tua menjelaskan, ataupun guru sama menasehati, menjelaskan, ataupun teman sekalipun dengarkan sama kalian. Ada yang tidak setuju, tinggal diungkapkan secara baik-baik. Kan tadi ada kata apa? Maaf. Ya. Dan terima kasih atas masukannya. Maaf, tapi saya pendapatnya begini. Seperti itu. Apalagi kalau kalian sama orang tua, sama guru yang lebih tua. Tanamkanlah rasa rendah hati di setiap permasalahan yang ada, supaya kalian bisa tenang. Keenam, rendah hati dan tidak menang sendiri. Nah, ini rendah hati tidak menang sendiri. Rendah hati ini seperti tadi Ibu katakan, di semua bidang, di semua kegiatan, di semua tempat. Ya, orang yang menang bukan berarti dia yang hebat. Sekali lagi, orang yang menang bukan berarti dia yang hebat. Menang secara duniawi, tapi secara akhirat belum tentu. Kita pikirkan mana? Secara ibadah dulu, secara kebaikan dulu. Kalau memang daripada menang tapi tidak menjadi kebaikan, belajarlah rendah hati. Bisa dengan mengalah, bisa dengan diam, bisa dengan membantu walaupun kita lagi tidak mau, seperti itu. Itu kunci keberhasilan dalam berkomunikasi. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kalian selamat datang di SMP Negeri 2 Pamengpeuk ya, menjadi siswa baru. Dari setelah MPLS ini, semoga kalian menjadi siswa yang sukses di masa depan. Sekarang semoga belajarnya betah. Tidak ada masalah yang lebih rumit. Nanti kalau ada permasalahan pun kalian bisa tanyakan ke Bapak Ibu Guru atau wali kelas. Jangan lupa di dalam kehidupan sehari-hari selalu memakai tata krama. Ingat kuncinya rendah hati. Itu adalah kunci dalam tata krama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini menjadi ibadah, menjadi amal, dan bermanfaat serta berkah bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.